Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yaitu konsep dasar ukuran pemusatan. Dan materi kali ini adalah mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Febrianto, MPD. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Anissa Rahmita, NIM 19231052, kemudian ada Lydia Tamba, NIM 19231029, kemudian ada Henny Dwi Pratiwi, NIM 19231026. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai pengertian statistika, peranan statistika, kemudian penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, dan angka. Kemudian kita juga telah mempelajari mengenai statistika deskriptif dan jenis-jenisnya. Selanjutnya juga sampel dan populasi. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan menyajikan materi mengenai konsep dasar ukuran pemusatan. Untuk ukuran pemusatan data terbagi menjadi beberapa bentuk, dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan 4 bentuk. Yang pertama ada MEAN. MEAN ini kami jelaskan dengan data tunggal, kemudian median dengan data tunggal, dan modus dengan data tunggal, selanjutnya rata-rata ukur yaitu dengan data tunggal. Baiklah, langsung saja kita akan jelaskan mengenai ukuran pemusatan data dan modus yang akan dijelaskan oleh Henny Dwi Pratiwi. Baiklah, langsung aja kita masuk pada materi kali ini, yaitu ukuran pemusatan data. Data yang diperoleh dari pengamatan perlu dihitung dan diinterpretasikan terhadap ukuran tertentu. Yang dihitung akan ukuran pemusatan dan penyebaran data tersebut. Dengan ukuran pemusatan, kita dapat melihat bagaimana dan di mana data-data tersebut akan mengumpul bila data tersebut diletakkan dalam satu garis bilangan nyata. Misalkan kita mempunyai suatu data X1, X2, sampai Xn. Ukuran yang dapat memberikan informasi tentang bagaimana data-data ini berkumpul dan berpusat diantaranya adalah memantau rata-rata, hitung, dan modus untuk golongan pertama, sedangkan untuk golongan kedua yaitu median, kuartil, desil, dan persentil. Ukuran yang dihitung dari kumpulan data dan sampel dinamakan statistik. Apabila ukuran itu dihitung dari kumpulan data dalam populasi atau dipakai untuk menyatakan populasi, maka namanya parameter. Jadi ukuran yang sama dapat berbentuk statistik atau parameter, tergantung pada ukuran yang dimaksud untuk sampel atau populasi. Ukuran pemusatan data ini terdiri atas modus, median, dan MEAN. Nah, kita masuk pada ukuran pemusatan data yang pertama yaitu modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi paling tinggi dari pengamatan yang diperoleh. Apabila ada modus dari satu modus atau satu data yang memiliki frekuensi paling banyak atau paling sering keluar, maka disebut dengan unimodus. Sedangkan bila terdapat dua data yang memiliki frekuensi yang paling sering keluar disebut dengan bimodus. Nah, begitu pula seterusnya. Modus ini terdiri atas dua, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Contohnya saja yaitu, untuk kali ini kita hanya membahas modus data tunggal saja. Contohnya, bila kita memiliki data sebagai berikut, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, dan 6, maka kita dapat melihat bahwa nilai 3 ini hanya muncul sekali, nilai 4 dan 5 hanya muncul 2 kali, nilai 6 muncul sebanyak 3 kali, dan ini merupakan yang paling banyak muncul, sementara 7 dan 8 muncul sebanyak sekali. Sehingga dapat disimpulkan modus dari data tersebut adalah nilai 6, dan disebut juga dengan unimodus karena hanya terdapat satu nilai atau suatu data yang memiliki frekuensinya paling tinggi. Nah, beda dengan halnya misalnya terdapat data 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, dan 5, maka modus ini disebut dengan bimodus karena terdapat dua nilai atau dua data yang memiliki frekuensi paling banyak atau paling sering muncul. Oke, selanjutnya masuk ke median dan MEAN.
yang akan dijelaskan oleh Lydia Tamba. MEAN. MEAN yaitu rata-rata hitung adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data yang dibagi dengan banyaknya data. MEAN dari beberapa data yaitu X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Simbolnya adalah X bar. MEAN dibagi menjadi dua data yaitu rata-rata data tunggal dan rata-rata data berkelompok. Untuk rata-rata data tunggal rumusnya adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik sampai dengan Xn dibagi dengan N, atau X bar sama dengan sigma Xn dibagi dengan N, di mana X bar sama dengan rata-rata sedangkan Xn adalah data ke N. Contoh soal untuk MEAN atau rata-rata hitung yaitu sebuah contoh secara acak berat 5 ekor ikan patin hasil pemancingan yaitu 700, 680, 750, 840, dan 810 gram. Hitunglah rata-rata berat ikan tersebut. Nilai rata-rata berat ikan tersebut adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 dibagi dengan N. X bar sama dengan 700 ditambah 680 ditambah 750 ditambah 840 ditambah 810 dibagi dengan 5 sama dengan 756. Jadi rata-rata berat ikan yang didapat adalah 756 gram. Selanjutnya ada median atau nilai tengah adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Median didapatkan dengan membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Median disimbolkan dengan ME. Median atau nilai tengah dibagi menjadi dua data yaitu median data tunggal dan median data berkelompok. Median data tunggal jika banyaknya data N ganjil dan jika banyaknya data N genap. Rumusnya adalah ME sama dengan Xn ditambah 1 dibagi 2, di mana X1 adalah data terkecil dan Xn adalah data terbesar, sedangkan adalah data dari terkecil ke K dari data setelah tersusun untuk K sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan N. Contoh soal untuk median data tengah adalah median data tunggal dengan banyak datanya ganjil, misal dari data 3, 2, 3, 1, 4, 6, 5, 7, 5. Pertama adalah kita susun data terlebih dahulu menjadi 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Maka ME-nya contoh soal untuk median data tengah adalah median data tunggal dengan banyak datanya ganjil, misal dari data 3, 2, 3, 1, 4, 6, 5, 7, 5. Pertama adalah kita susun data terlebih dahulu menjadi 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Maka ME-nya adalah 4. Median dari data tunggal dengan banyaknya data genap, misalnya dari data 2, 4, 6, 1, 4, 3, 5, 7, mediannya adalah pertama kita harus mengurutkan datanya dulu yaitu 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Maka ME-nya sama dengan 4 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rata ukur. Nah, rata-rata ukur ini digunakan atau dipakai untuk menggambarkan keseluruhan data, khususnya bila data tersebut mempunyai ciri tertentu, yaitu banyaknya nilai satu sama lain itu berkelipatan, sehingga perbandingan tiap dua data berurutan tetap atau hampir sama. Nah, rata-rata ukur ini memiliki manfaat, yaitu dapat digunakan untuk menentukan rata-rata pertambahan persentase penjualan barang, dagang atau jasa, atau juga pertambahan persentase produksi dan lain-lain dari satu waktu ke waktu berikutnya. Selanjutnya, rata-rata ukur ini juga bisa kita gunakan untuk menentukan rata-rata persentase, indeks, dan nisbah atau relatif. Rata-rata ukur ini bisa kita cari untuk data berkelompok dan tidak berkelompok. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rata-rata ukur ini yang tidak berkelompok. Nah, untuk rata-rata ukur yang tidak berkelompok sendiri, jika nilainya terdiri dari X1, X2, X3, dan
seterusnya sampai xn, maka besar nilai rata-rata ukur untuk nilai tersebut merupakan akar pangkat n dari hasil masing-masing nilai kelompok tersebut. Selanjutnya, teman-teman pasti bertanya mengapa kita tidak menggunakan rata-rata hitung seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, kenapa kita tidak menggunakannya? Karena untuk rata-rata ukur ini kita melihat perubahan dari data tersebut, sehingga jika kita menggunakan rumus rata-rata hitung tadi, maka selisih setiap perubahan tersebut akan besar dan ukuran dari data tersebut tidak valid, sehingga kita perlu menggunakan satu cara lain, yaitu menggunakan dengan rata-rata ukur. Jadi kita harus lihat terlebih dahulu data-data tersebut, apakah kita akan menggunakan rata-rata hitung atau rata-rata ukur. Selanjutnya ada dua bentuk data yang bisa kita cari dengan menggunakan rata-rata ukur ini. Yang pertama, mencari tingkat perubahan suatu data atau nilai yang biasanya itu dinyatakan dalam periode. Jika kita diminta untuk mencari perubahan data tersebut, maka kita menggunakan rumus yaitu G sama dengan akar dari X1 kali X2 sampai Xn. Kemudian di mana G itu yaitu rata-rata ukur atau geometric mean, kemudian N yaitu jumlah data. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, berikut adalah laba yang diperoleh PT Sokara selama 6 bulan. Hitung rata-rata perubahan yang diperoleh PT tersebut. Selanjutnya kita lihat pada tabel. Pada bulan pertama labanya ada 70, kemudian bulan kedua ada 80, bulan ketiga ada 120, bulan keempat ada 110, bulan kelima ada 90, kemudian pada bulan keenam itu ada 100. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus buat tabel lagi dan kita tambahkan perubahan laba tersebut, karena yang ditanya itu adalah perubahan. Nah, untuk mencari perubahan tersebut, kita akan bandingkan laba pada bulan pertama dengan bulan kedua, dan seterusnya. Laba pada bulan kedua dengan bulan ketiga, laba bulan ketiga dengan bulan keempat, dan seterusnya. Nah, dapat kita masukkan ke dalam tabel, yaitu untuk perubahan laba di bulan kedua itu 70 dengan 80. Jadi kita bandingkan 80 dibagi dengan 7. Selanjutnya semua data tersebut kita bandingkan dan kita masukkan ke tabel perubahan laba tersebut. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus G tadi, yaitu G sama dengan akar pangkat 5 dari X1 kali X2 kali X3 kali X4 dan kali X5. Kita masukkan data-data tadi. Akar pangkat 5 dari 1,14 dikali 1,5 dikali 0,92 dikali 0,82 dikali 1,11 sama dengan akar pangkat 5 dari 1,43. Jika kita kalikan, hasilnya yaitu 1,07 kali. Selanjutnya, rata-rata ukur ini bisa kita gunakan jika ditanya jumlah rata-rata dari nilai yang diobservasi atau nilai yang telah ada. Untuk mencari rata-rata ukur dari keadaan tersebut, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu G sama dengan akar pangkat N X1 kali X2 kali Xn. Kemudian, G itu merupakan rata-rata geometrik dan N itu adalah jumlah datanya. Kemudian untuk rumus ini bisa kita selesaikan juga. Untuk keadaan ini bisa kita selesaikan juga dengan rumus log Y sama dengan 1/n jumlah dari log XI. Selanjutnya kita lihat contoh, yaitu diketahui suku bunga tabungan beberapa bank adalah 6,75, 5,75, 6,5, 6,25, 6,25, 6,10, 5,7, 5,9, 6,25, dan 5,6. Berapakah rata-rata ukur suku bunga bank tersebut? Nah, bisa kita jawab dengan menggunakan rumus tersebut. Cara perhitungannya yaitu G sama dengan akar pangkat 10. 10 ini jumlah datanya. Kemudian data-data tadi kita kalikan semuanya. Hasilnya yaitu 6,095.
Selanjutnya kita gunakan rumus yang satu lagi, yaitu log G. Log G sama dengan log 6,75 ditambah log 5,75, dan data-data sebelumnya tadi kita masukkan ke rumus, sehingga rumusnya sehingga G sama dengan 10 pangkat 0,78 dan hasilnya 6,095. Hasil tadi sama dengan rumus sebelumnya, jadi kita bebas menggunakan rumus mana yang kita merasa mudah untuk mencarinya. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.